Lemonite. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Nisari pada materi pembelajaran fikih ibadah untuk kelas 5. Kali ini kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang umroh. Video pembelajaran bagian yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya bagi kita semua dan memberkahi aktivitas kita hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini. Ada 3 pembahasan yang akan Nisari terangkan dan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian umroh, kedua hukum umroh, dan yang ketiga syarat dan rukun umroh. Kita mulai dari pengertian umroh terlebih dahulu. Ibadah umroh pada hakikatnya adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Allah memerintahkan agar umroh dan haji dilaksanakan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh hanya karena Allah. Selanjutnya adalah umroh menurut bahasa artinya berkunjung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah atau berkunjung ke Baitullah dengan tujuan ibadah. Umroh bukanlah kunjungan biasa untuk berwisata. Umroh adalah perjalanan ibadah dengan ketentuan khusus yang sesuai dengan syariat Islam. Mengapa dibilang seperti ini, dijelaskan seperti ini? Karena kadang-kadang ada jemaah umroh yang niatnya setengah ibadah, setengah berwisata ya. Jadi tidak boleh seperti itu niatnya, benar-benar tujuannya hanya untuk ibadah. Nah, umroh adalah perjalanan ibadah dengan ketentuan khusus yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuannya. Dalam ibadah umroh ada syarat dan rukun yang harus dilakukan serta sunnah-sunnah Rasulullah yang dijalankan. Jika dilaksanakan dengan khusyuk dan sesuai dengan syariat, maka pahalanya sangat besar. Baik, kita masuk ke hukum umroh. Kalau tadi penjelasannya apa itu umroh, kita masuk ke hukumnya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu melaksanakan haji. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau misalnya dia sudah bisa ibadah haji, maka dia wajib melaksanakan umroh. Nah, makanya ada penjelasan di bab haji, kalau kalian masih ingat, mereka melaksanakan umroh dan haji bersamaan. Selanjutnya, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum umroh adalah sunnah muakkad. Nah, ini ada 2 pendapat ya, wajib kalau dia sudah bisa melaksanakan haji, dan ada yang berpendapat sunnah muakkad. Lalu umroh itu dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, baik sebelum atau sesudah haji. Ibnu Umar berkata, seseorang boleh berumrah sebelum haji karena Rasulullah berumrah sebelum haji. Nah, ini adalah hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Selanjutnya, pada riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berumrah setelah haji pada bulan Zulhijjah, dan hal itu terjadi pada haji wadah. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Nah, itu ketentuan waktu pelaksanaan umroh ya, boleh sebelum, boleh sesudah, atau ketika berhaji. Perintah umroh dan haji adalah ibadah yang disyariatkan Al-Quran dan hadis dan ijma ulama, atau yang disebut dengan kesepakatan ulama. Nah, karena ini sudah disyariatkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama, maka bagi siapa saja yang mengingkari ibadah haji dan umroh, maka sama saja tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita langsung ke syarat dan rukun umroh. Yang pertama adalah syarat-syarat umroh. Yang pertama, Islam, sudah pasti ya, yang beragama Islam, haram bagi yang bukan beragama Islam.
lalu dia berakal, ya, lalu balik atau sudah dewasa, dan mampu. Nah, di sini ada keterangannya nih. Kriteria mampu adalah sebagai berikut: sehat jasmani dan rohani, lalu mempunyai bekal yang cukup ya untuk pergi ke sana, ke Baitullah, dan bagi yang ditinggalkan di rumah. Ada kendaraan yang bisa untuk melakukan perjalanan ke Baitullah ya, baik yang di luar Mekah atau yang di dalam Mekah. Dalam perjalanan harus dalam keadaan aman ya. Kalau misalnya keadaannya tidak aman, tidak memungkinkan, maka tidak diperbolehkan atau tidak perlu berangkat umroh ya. Harus dalam keadaan aman. Nah, seperti kasus yang sekarang, pandemi corona dianggap tidak aman karena membahayakan nyawa, maka pelaksanaan umroh pun ditutup ya. Jadi definisi aman ini bukan hanya tidak aman kendaraannya atau apa, tapi misalnya ada pandemi seperti ini, tahu yang sekarang kita rasakan, maka kondisi tidak aman, maka tidak ada umrah. Nah, ini adalah syarat-syarat umroh. Jadi kalian ingat-ingat ya, apa saja syarat umroh? Islam, berakal, balik atau dewasa, dan mampu ya. Mampunya seperti ini yang dijelaskan: sehat, ada bekal ya, bekal itu cukup uang ya untuk pergi dan nanti buat yang ditinggalkan di rumah, lalu ada kendaraannya dan dalam kondisi aman. Selanjutnya adalah rukun umroh. Rukun umroh yang pertama adalah ihram. Ya, rukun umroh ini adalah tata cara atau pelaksanaan umroh yang wajib dilakukan. Kalau salah satu tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah karena rukun ya. Ihram secara bahasa artinya mengharamkan ya. Setelah berihram, maksudnya di sini adalah setelah berihram dan niat umroh, maka semua larangan umroh tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan, maka wajib membayar dam atau denda. Nah, apa saja sih larangannya? Larangannya tidak jauh berbeda dengan larangan berhaji ya, seperti memakai membunuh binatang, memakai wangi-wangian. Nah, itu diharamkan. Lalu tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah ini harus ada. Lalu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul, memotong rambut ya, sebagian atau 3 lembar saja, dan tertib. Nah, ini adalah rukun umroh. Diingat-ingat, pertama ihram, yaitu memakai baju ihram bagi laki-laki, lalu tawaf, kemudian sa'i, lalu tahallul, dan tertib. Nah, ini adalah rukun umroh. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah video singkat tentang syarat tentang umroh ya, tentang umroh. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan singkat ini. Seperti biasa akan ada penugasan melalui Google Form ya. Akan ada penugasan melalui Google Form, tolong dikerjakan dengan baik karena nilainya sangat berguna untuk penilaian atau pengisian rapot kalian, untuk membantu menambah nilai di ulangan nanti ya. Jadi kenapa Misari selalu ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan Google Form-nya, karena nilainya dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan untuk penilaian akhir nanti kenaikan kelas. Terima kasih yang sudah tertib PJJ, terima kasih yang sudah mengerjakan Google Form dengan baik. Misari tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe dan follow Facebook dan Instagram kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.